Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah walladzi qad adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Faya ayyuhal hadirun a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari senantiasa terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang tiada pernah pilih kasih, Tuhan yang Maha Penguasa dengan kekuasaannya yang tiada tara, sehingga salah satu nikmatnya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini menjalankan kewajiban kita, yaitu menjalankan sholat Jumat berjamaah tanpa halangan suatu apapun. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah dan kita ikuti sunnah-sunnah beliau. Ayyuhal hadirun duyufur rahman a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih dalam rangka dalam bulan-bulan yang menjadi bulan istimewa bagi bangsa Indonesia, yaitu merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Dari Sabang sampai Merauke kita merasa bahagia bergembira atas anugerah yang telah diterima oleh seluruh warga, seluruh rakyat masyarakat Indonesia, yaitu merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Di mana kalau kita melihat maknanya, kemerdekaan diambil atau dalam istilah bahasa Arab yaitu al-istiqlal, maka tidak heran kalau kita mengetahui ada Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta, maka itu adalah Masjid Kemerdekaan. Maka kemudian hari kemerdekaan itu bisa kita sebut dengan Idul Istiqlal. Sedangkan secara istilah kemerdekaan sendiri bermakna keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dan seterusnya. Nah, sedangkan kemerdekaan menurut ajaran Islam adalah kebebasan yang berlandaskan kepada penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan pembebasan dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan. Dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8, di sana Allah berfirman, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil
terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Jamaah Jum'ah a'azzani Allah wa iyyakum ajmain. Padanan kata dari sebuah kemerdekaan adalah kebebasan atau al-hurriyah. Seorang ulama dari Tunisia yaitu Ibnu Ashur dalam kitabnya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah memaknai al-hurriyah dengan dua makna. Yang pertama adalah kemerdekaan bermakna lawan kata dari perbudakan. Kemudian yang kedua adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dirinya dan urusannya sesuka hatinya tanpa ada tekanan. Namun jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ingat adalah kebebasan dan kemerdekaan bukan bebas dan merdeka tanpa kendali. Karena kebebasan, kemerdekaan seseorang itu dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Jadi sebuah negara pasti mempunyai aturan, sebuah negara pasti mempunyai kedaulatan. Maka ketika kita masuk ke dalam negara lain, kita harus mengikuti tata aturan yang ada di sana. Begitu juga sebuah daerah mempunyai kedaulatan, mempunyai aturan. Bahkan sampai lingkup yang terkecil, rumah tangga kita, ya, diri pribadi kita mempunyai kemerdekaan masing-masing, dan tentunya seseorang itu tidak boleh bebas lepas kemudian mengganggu kemerdekaan orang lain. Sebagai contoh satu kegiatan yang sangat simpel barangkali, ketika seseorang kemudian mengganggu kemerdekaan orang lain. Katakanlah mungkin ada seseorang yang dia mau menghidupkan atau memutar musik di rumahnya, kemudian dia keraskan volumenya itu sampai kemudian tetangganya satu RT terganggu. Nah, ini adalah salah satu contoh kemerdekaan seseorang yang mengganggu kemerdekaan orang lain. Kemudian juga mungkin ada seseorang yang bermain atau menggunakan sebuah lahan yang itu bukan lahannya, itu lahan orang lain dan tidak boleh orang-orang lain tersebut. Maka itu juga salah satu bentuk dari mengganggu kemerdekaan orang lain. Maka tidak heran kalau kita jalan-jalan ke daerah Bumen itu ada tulisan di sawah, tulisan besar itu, di sana ada tulisan dilarang main layang-layang di tempat ini. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari agar kita bisa menghormati kemerdekaan orang lain. Atau barangkali juga mungkin di lingkungan Mungseng itu juga ada tulisan, bagi seseorang yang memelihara hewan peliharaan maka harus dikurung di dalam rumahnya. Ini adalah upaya-upaya bagaimana kita menghargai, menghormati kemerdekaan orang lain. Yang pada dasarnya sesuatu itu adalah berkaitan dengan urusan dunia adalah mubah, boleh-boleh saja. Sebagaimana dalam kaidah fikih dikatakan al-aslu fil asya'i al-ibahah hatta yadulu dalil ala tahrim. Bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dunia pada dasarnya adalah ibahah, mubah, boleh-boleh saja. Akan tetapi kemudian akan bisa berubah saja, berubah menjadi makruh, berubah menjadi haram dan seterusnya, karena ketika terjadinya sebuah mafsadat, sebuah kerusakan, karena terjadinya sebuah madharat yang lebih besar dan seterusnya, maka Rasul mengatakan la dharara wa la dirar. Janganlah, tidak boleh berbuat bahaya atau membahayakan orang lain. Pada beberapa hari kemarin ada seorang syekh dari Yaman, Syekh Muhammad Jalal Al-Yusufi. Beliau mengupload di akun pribadinya dengan sebuah caption, kata-kata yaitu jangan ikut campur dengan batasan orang lain. Di situ ada video, ada segerombolan singa, kemudian mempunyai anak singa. Kemudian anak singa itu dibiarkan begitu saja, kemudian masuk ke dalam lingkungan buaya, dan akhirnya anak singa itu pun
dimakan oleh buaya-buaya itu. Itu adalah sebuah gambaran dari sebuah kemerdekaan yang seseorang lakukan. Seseorang tidak boleh kemudian melakukan sebebas-bebasnya, karena kemerdekaan orang lain, kemerdekaan seseorang maksudnya dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Jamaah Jum'ah a'azzanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian menurut Ibnu Asyur ada beberapa aspek kemerdekaan dan kebebasan yang dikehendaki dalam syariat Islam. Di antaranya adalah hurriyah al-i'tiqad, yaitu kebebasan untuk berkeyakinan. Kemudian yang kedua hurriyah al-aqwal, kebebasan berpendapat dan bersuara. Kemudian yang ketiga kebebasan untuk belajar, mengajar, berkarya, yaitu hurriyah ilmi wa ta'lim wa ta'lif. Kemudian juga ada kebebasan bekerja dan berusaha, berkegiatan, berkarya setiap hari, yaitu hurriyah al-a'mal. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam Al-Qur'an juga banyak yang menceritakan kemerdekaan. Di antaranya ketika saat itu di zaman Nabi Musa alaihi salam, di zaman Fir'aun, ada penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada rakyatnya, sehingga diabadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 127. Dikatakan wa qala al-mala'u min qaumi fir'aun atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ardi wa yadaraka wa alihataka. Berkatalah pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun kepada Fir'aun, apakah kamu membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan di negeri Mesir ini dan meninggalkan kamu serta Tuhan-Tuhan kamu? Kemudian Fir'aun berkata, wa qala sanuqattilu. Kemudian Fir'aun berkata, qala sanuqattilu abana'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna qaumahum qahirun. Kemudian Fir'aun menjawab, akan kita bunuh anak-anak mereka dan akan kita biarkan perempuan-perempuan di antara mereka, dan sesungguhnya kita berkuasa penuh atas mereka. Jadi di zaman Fir'aun ada penjajahan ketika setiap bayi yang lahir dan itu laki-laki maka kemudian dibunuh. Dikatakan di sini adalah sanuqattilu abana'ahum, kemudian kita akan membunuh anak-anak mereka. Bahkan seorang ulama mengatakan ini tidak hanya sekedar membunuh, bahkan sampai kemudian mencincang-cincang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan datangnya Nabiullah Musa alaihissalam, kemudian rakyat Mesir diangkat kemerdekaannya. Kemudian juga dengan hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika saat itu jahiliyah, maka hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengentaskan kezaliman sosial, perbudakan, kemudian juga mengangkat derajat kaum wanita, kebodohan dan seterusnya. Dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dikatakan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan manusia itu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum su'uban wa qabaila, kemudian kami jadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arrafu, agar saling mengenal, agar berinteraksi. Akan tetapi ingat, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya mulianya orang di antara kalian yaitu orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saat haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyampaikan pesan bahwa kemerdekaan dalam khutbahnya. Beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, bahwa sesungguhnya darah dan hartamu haram bagimu satu dengan yang lainnya, kecuali dengan jalan yang sah, sampai kamu sekalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keharaman atasmu pada harimu ini, pada bulanmu ini, dan di negerimu ini. Hadis riwayat Bukhari.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi landasan penguat atas penjabaran Ibnu Asyur terkait dengan kemerdekaan, bahwa merdeka adalah bebas dari tekanan pihak lain sehingga terjamin keamanan, ketentraman bagi diri maupun harta dan seterusnya. Kemudian ada sebuah perkataan dari Umar Mukhtar, perkataan yang sangat bagus sekali. Beliau mengatakan, innallaha khalaqaka khurran fakun khurran kama khalaqta, bahwa sesungguhnya Allah menciptakan kamu dalam keadaan merdeka, maka jadilah merdeka seperti saat kau diciptakan. Al-harru walladzi la yabi'u aqlahu wa fikrahu wa mawqifahu wa watanahu lil akharin, bahwa Allah menciptakan kamu dalam keadaan merdeka, maka jadilah merdeka seperti saat kau diciptakan. Kemerdekaan berarti tidak menjual akal, tidak menjual pikiran, pendirian dan tanah airnya kepada orang lain. Jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian apa yang harus kita lakukan di dalam mengisi kemerdekaan itu? Yang pertama adalah tentunya kita bersyukur, karena kita sudah hidup di zaman kemerdekaan, di mana Indonesia ini terkenal dengan istilah yaitu gemah repah loh jinawi, subur sarwo tinandur, dan murah sarwo tinuku. Dibandingkan dengan saat ini, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka masih terjajah, maka kewajiban kita tentunya adalah salah satunya dengan mengirimkan doa dan juga bantuan kita. Sebagaimana sebuah perkataan dari Bung Karno, beliau pernah mengatakan, selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, maka Indonesia akan terus berdiri menentang penjajahan Israel. Jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian yang kedua adalah dengan memperingati dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan kegiatan-kegiatan yang membangun. Entah barangkali kita mengisi dengan perlombaan yang positif, kemudian kita juga memasang umbul-umbul, memasang bendera dan seterusnya. Meskipun kadang-kadang di antara kita hanya sekedar memasang bendera saja, kadang-kadang kita lupa. Dan juga kadang-kadang seseorang itu ketika membeli bendera yang harganya cukup murah, masih juga ngenyang, masih juga nego. Padahal kalau kita tahu orang dahulu, bendera itu harus merebut dari penjajahan Belanda. Bahkan ada sebuah kisah heroik ketika seseorang pejuang itu naik ke tiang bendera Belanda, kemudian disobek birunya, kemudian berubahlah menjadi bendera merah putih atau bendera Indonesia. Jamaah azanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian tantangan di dalam era kemerdekaan ini adalah, yang pertama, marilah kita berjihad atau berjuang melawan hawa nafsu, yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad ayyujahada ar-rajulu nafsahu wa hawahu. Jihad yang paling utama adalah ketika seseorang itu berjihad melawan dirinya dan hawa nafsunya. Kemudian yang kedua adalah jihad melawan perbudakan harta dan jiwa. Di dalam era kemerdekaan ini kadang-kadang seseorang itu mempunyai kebebasan, peluang yang sangat banyak untuk kemudian menghimpun hartanya. Kemudian juga dia mempunyai kebebasan untuk bertindak dan seterusnya. Akan tetapi kemudian hal tersebut jangan sampai menjadi ataupun memperbudak kita. Marilah kita melawan perbudakan harta dan jiwa. Sebagai anak Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, akankah engkau mau aku beri petunjuk, yaitu tentang perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari pedihnya sisa azab neraka. Kemudian di dalam ayat berikutnya dikatakan, tu'minuna billah
engkau beriman kepada Allah wa rasulih, dan kepada rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah, kemudian engkau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, yaitu dengan harta kemudian dengan jiwa. Kalau kita lihat di ayat-ayat Al-Qur'an itu selalu disebutkan bi amwalikum wa anfusikum. Harta dulu kemudian baru jiwanya. Maka kemudian ketika kita mempunyai peluang-peluang, kita diberikan rezeki, mari kita bisa mendonasikan untuk kegiatan sosial dakwah, untuk panti asuhan, pondok pesantren, untuk membangun masjid, untuk pemeliharaan masjid dan seterusnya. Maka ketika kita tidak bisa hadir dalam kegiatan itu, kita bisa mewakilkan harta kita, kita kirim. Bisa dengan makanan, bisa dengan harta, bisa dengan kita mentransfer ke rekening-rekening tersebut. Kemudian yang kedua adalah baru kita disuruh untuk berjihad dengan anfus atau jiwa. Maka alangkah terbaiknya ketika bisa kedua-duanya, yaitu harta dan jiwa. Jiwa di sini adalah termasuk jasmani dan rohani, yaitu termasuk pemikiran, perasaan dan keinginan dan seterusnya, yaitu untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasyamiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirul azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ikhtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini mari kita simpulkan bahwa tidak pernah kita lepas dari perjuangan selama hayat masih di kandung badan. Kuncinya adalah kita senantiasa berbuat kebaikan untuk maslahat umat dan masyarakat guna mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negara yang baik yang senantiasa mendapatkan perlindungan, senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum al-amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma ansur man nasarad din wahdul man hadal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilas sirka wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibatan tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika ya hayyu ya qayyum. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا Sustaqimu wa'tadilu. Shaf rapatkan, luruskan, dan isi yang kosong lebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdina as-siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله أكبر.